saja. Ibu pun puji Tuhan kabar baik. Ibu mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah berkumpul bersama Ibu pada pagi hari ini. Nah, di sini Ibu adalah guru baru, jadi adik-adik semua mungkin belum mengenal Ibu. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Tricia Yopat, biasa dipanggil Isi. Ibu lulusan S1 program studi bimbingan dan konseling di Universitas Sarjana Kupang. Nah, dalam kegiatan ini hari Ibu akan melaksanakan layanan dasar dengan judul topik manajemen waktu belajar. Oke, langsung saja Ibu akan menjelaskan apa pengertian dari manajemen waktu belajar. Nah, pengertian manajemen waktu belajar adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan kontrol sadar atas sejumlah waktu yang akan digunakan untuk aktivitas belajar, di mana adik-adik harus mengatur waktu belajar. Contohnya ketika guru memberikan tugas, adik-adik harus bisa mengerjakan tugas tersebut. Contohnya begini, dalam ruangan kelas, ketika guru mata pelajaran memberikan adik tugas, adik harus bisa mengerjakan tugas tersebut. Jangan sampai pada saat guru memberikan tugas kepada adik-adik semua, tapi adik-adik tidak menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan tugas, malah adik sibuk dengan kesibukan adik masing-masing. Oke, yang kedua adalah cara mengatur manajemen waktu yang benar. Di mana yang pertama, menyusun agenda harian. Menyusun agenda harian akan membuat kamu lebih mudah menentukan kapan kamu harus mengerjakan tugas dan kapan kamu harus bisa bermain. Di mana di sini adik-adik harus membuat roster belajar. Membuat roster belajar akan memudahkan adik dalam tidak membuang waktu untuk belajar. Contohnya begini, adik ketika membuat roster belajar, otomatis adik akan lebih paham dan lebih mengerti, oh waktunya saya bermain, oh waktunya saya mengerjakan tugas. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah membuat target belajar menjadi salah satu target belajar yang tepat. Di mana ada yang membuat target, ini hari targetnya saya mungkin saya harus mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Ya sudah, hari ini harus ada yang mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Harus fokus bahwa niat kalau saya harus mengerjakan tugas tersebut. Yang ketiga adalah menentukan waktu yang luang, menjadikan bagian yang terpenting. Menentukan waktu yang luang yang sangat terpenting, di mana harus menentukan luangnya bagaimana. Contohnya ini hari, mungkin ini hari saya mempunyai waktu luang, dan situ saya harus mengerjakan tugas. Jangan sampai saya sudah mempunyai waktu luang, tetapi saya tidak menggunakan waktu luang dengan baik. Malahan saya mungkin begadang dengan teman-teman, bermain. Nah, itulah namanya membuang waktu belajar adik-adik semua. Oke, baik, yang ketiga adalah manfaat manajemen waktu belajar yang baik. Yang pertama adalah tugas tertata dengan rapi. Di sini tugas tertata dengan rapi, di mana kalau ketika adik-adik mengerjakan tugas dengan baik, otomatis adik tidak akan sibuk. Contohnya besoknya guru-guru kasih tugas. Nah, kasih tugas katanya lusa harus kumpul. Nah, ketika adik ini hari mengerjakan tugas dan besok adik kumpul, otomatis adik tidak akan sibuk lagi. Yang lainnya pasti, teman-teman yang tidak mengerjakan tugas pasti, bagaimana cara saya harus kumpul tugas nih? Kan adik kan santai. Ternyata adik menggunakan waktu dengan baik dan benar. Yang kedua adalah mempercepatkan segala urusan tugas dengan tepat pada waktunya. Dimana yang seperti ibu katakan tadi pertama, bahwa kamu harus bisa mengatur waktu belajar, mengerjakan tugas tersebut. Tugasnya kalau diberikan ini hari, selesaikan ini hari, ya kenapa tidak boleh selesaikan ini hari? Harus bisa menyelesaikan pada hari ini juga bisa. Intinya ada bisa mengatur waktu belajar ada sendiri. Waktu tidak boleh terbuang-buang dengan belajar. Ada harus fokus dengan belajar dan mengerjakan tugas. Itu terpentingnya anak sekolah seperti itu. Oke, baik, yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen waktu belajar yang baik. Yang pertama adalah batasan waktu yang ditentukan terlalu lama. Yang kedua adalah alur kerja atau alur kerja tidak efisien. Yang ketiga adalah kualitas pekerjaan selalu menunda-nunda. Yang keempat, tingkat stres dalam kehidupan sehari-hari dan tertekan dalam mengerjakan tugas yang menunda-nunda. Dimana kalau adik-adik tidak mengerjakan tugas, otomatis adik akan terbawa stres. Stresnya berkelebihan. Dan di situ sebenarnya ada yang salah karena ada yang tidak lelai dalam mengerjakan tugas. Oke, baik, itulah penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Di sini Ibu akan mengambil kesimpulan tentang manajemen waktu belajar yang baik. Di mana kesuksesan ditentukan oleh waktu yang adik lakukan. Ketika adik
mau sukses ya harus tentukannya dengan waktu. Kalau waktu ada hanya terbuang-buang dengan bermain, otomatis suksesnya bagaimana? Jadi adik-adik harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau waktunya untuk belajar ya otomatis adik harus belajar. Waktunya bermain ya gunakan bermain, tapi ingat waktunya belajar juga penting untuk adik-adik. Nah, pertemuan kita mungkin sampai di sini saja karena ibu juga masih ada urusan waktu sedikit. Jadi nanti kita lanjutkan minggu depan dengan waktu yang sama di ruang yang sama juga. Terima kasih kepada adik-adik semua karena sudah meluangkan waktu bersama ibu di dalam ruangan ini. Sekian dari ibu, terima kasih. Semoga bermanfaat.